Yang terhormat, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk mengadakan OJT atau OJL sebagai hasil dari pelatihan 7 jurus BK hebat yang kami dapatkan kira-kira 2 minggu yang lalu yang diselenggarakan oleh BMB GTK di Lagu Boti. Ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita boleh bertemu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik, izinkan saya akan menjelaskan tentang BK itu dan 7 jurus BK hebat. BK itu adalah suatu bentuk layanan profesional kepada peserta didik untuk mencapai tugas perkembangan ini. Jadi sebuah program khusus yang diadakan sekolah di luar program yang lainnya. Sejatinya memang sewajarnya BK itu harus ada ruangan gitu. Tapi karena ya semoga nanti di suatu saat ada ruang BK khusus punya kita. Amin. Ya. Baik. Perkembangan siswa itu tugas perkembangan yang harus dilayani oleh BK, yaitu ada 4 bidang, yaitu perkembangan kepribadian, yaitu kemampuan interpersonal dan intrapersonalnya, kemudian ada perkembangan akademiknya, kemudian ada perkembangan sosialnya, dan ada perkembangan karirnya. Jadi ada 4 bidang. Sebagai bentuk layanannya, BK itu sebetulnya ada yang disebut dengan bentuk bimbingan klasikal, yaitu harusnya masuk di kelas. Untuk sekolah-sekolah lain memang sudah ada guru BK yang dibuatkan jadwalnya, ya. Jadi masuk di kelas seperti jam pelajaran yang lain. Tapi semogalah suatu saat sekolah kita juga menganut paham yang sama gitu ya. Untuk sementara sekolah kita belum. Kemudian ada yang disebut dengan bimbingan responsif sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi siswa. Ya, jadi semacam respon. Jadi di bagian atas 2 ada yang disebut konseling kelompok, ya. Jadi siswa-siswa dikelompokkan misalnya dalam satu kelompok biasanya maksimal hanya sekitar 12 orang, ya, supaya bisa ditangani. Kemudian ada yang disebut dengan konseling individual. Jadi individual ini tadi yang diadakan di ruang BK, hanya 4 mata bersama guru BK. Baik, untuk melaksanakannya ada 7 jurus BK hebat, tapi untuk saat ini kami hanya diwajibkan menjelaskan ke Bapak Ibu hanya 2 jurus aja, ya. Jadi nanti 5 jurus selanjutnya mungkin dalam perjalanan waktu. Baik, yang pertama yaitu jurus kenali potensi, jurus yang kedua yaitu kelola emosi, yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima ada jalin koneksi, dan yang keenam ada bangun kolaborasi, dan ketujuh ada menata situasi. Untuk kali ini saya memilihkan 2, yang itu kenali jurus pertama kenali potensi, dan nanti jurus kelima jalin koneksi. Jurus yang pertama yang seperti ada ditampilkan di slide proyektor kita disebut dengan kenali potensi, di mana subjudulnya asesmen minat dan bakat. Ya, terus Pak. Ketujuannya, jadi guru BK dan guru non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Jadi dalam perkembangan pendidikan sekarang yang melaksanakan asesmen minat bakat dan potensi itu bukan lagi hanya guru BK. Jadi guru non BK juga sudah ikut melaksanakannya. Mungkin itu tujuannya kenapa kami diwajibkan untuk menjelaskannya di setiap sekolah. Baik, ada konsepnya yaitu yang harus dipahami, ada kecerdasan majemuk. Mungkin kita sudah tahu itu ada 8 kecerdasan manusia yang sampai hari ini ditemukan. Kemudian ada gaya belajar atau learning style. Kita udah tahu itu ada, kalau gaya belajar ada 3, yaitu auditory, kinestetik, dan visual gitu ya. Kemudian ada pengenalan minat dan bakat. Oke, keterampilan yang akan kita kuasai itu terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi
diferensiasi potensi, minat dan bakat murid dengan pembelajaran dan orientasi karya. Nanti sebagai langkah konkretnya akan ada asesmen yang kita lakukan, asesmen minat, bakat dan potensi yang sebagai tindakan terakhir dari jurus satu ini, di mana mereka akan menjawab semacam survei gitu ya, semacam pertanyaan yang kita sebar melalui Google Form. Sebetulnya itu harus kita laksanakan ketika siswa sudah selesai mengikuti MPLS. Dari awal sudah langsung kita laksanakan harusnya. Ya. Kemudian lanjut, yaitu yang kedua menginterpretasi hasil asesmen tersebut. Kemudian untuk pengembangan karir murid. Karir maksudnya adalah apakah dia nanti berlanjut ke universitas mana, jurusan mana yang cocok gitu ya. Apakah dia nanti bekerja, karir di bidang apakah cocoknya dia ya bekerja, dan nanti selanjutnya tiga mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Jadi jurus satu itu memang sangat penting sebagai dasar dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Oke, sebagai contohnya ini, mari Bapak Ibu kita lihat K, yaitu kinestetik, B visual dan auditori tersebut. Kita sendiri boleh memilih kita yang ada di nomor berapa, ya. Sebagai contoh konkretnya, mari kita laksanakan bersama. Nomor satu, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Jadi nomor selanjutnya senang membaca dan mencatat, dan seterusnya ada sampai terus Pak. Ya. Ada 10 ya. Dari sana kita mengetahui bahwa kita kecenderungan yang mana gitu ya. Nanti terhadap siswa pun akan kita laksanakan asesmen yang sama. Lalu ada yang disebut riaset gitu ya. Yaitu sebagai cara mengenali profesi yang cocok untuk setiap siswa. Yaitu ada yang tipe yang realistik, yaitu suka bekerja dengan tangan, alat, mesin atau hewan, praktis, konkret, suka aktivitas fisik dan memecahkan masalah nyata, cenderung menghindari pekerjaan yang membutuhkan banyak interaksi sosial dan pemikiran hebat. Ya, ini mungkin kebanyakan anak didik kita, makanya mereka memilih menjadi SMK di bidang teknik gitu ya. Yaitu cocoknya mereka berprofesi di bidang tukang, insinyur, petani, mekanik, polisi, ahli IT ya. Dan selanjutnya ada investigatif, kemudian ada artistik, dan ada sosial. Kemudian ada enterprising atau entrepreneur, berwirausaha. Kemudian ada konvensional, ya. Nanti akan saya bagikan. Kemudian kita mengisi, siswa dan kita nanti seharusnya mengisi lembar refleksi. Sebagai langkah kedua, potensi apa saja yang kita kenali dari hasil asesmen sederhana di atas. Kemudian bagaimana hasil asesmen membantu kita dalam belajar dan menjalani karir atau bekerja. Lalu yang berikutnya, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana kita memanfaatkan hasil asesmen tersebut. Jadi memang sangat penting ya, agar jangan salah penanganannya. Apa urgensinya? Ada, yaitu urgensinya yang pertama, mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Yang aktual dengan kesenjangan antara aktual dan optimalnya. Kemudian indikatornya nanti melalui triangulasi data yang dihasilkan dari mengisi Google Form tersebut. Jadi ada kategori poinnya. Ada disebut tes pola riaset tadi, yaitu pemetaan kecocokan karir berdasarkan kepribadian, di mana indikatornya skor dominan pada 6 dimensi minat. Nah, lalu nanti ada multiple intelligence, yaitu kecerdasan yang majemuk, identifikasi modalitas belajar unik murid. Jadi mungkin ada di antara siswa kita, pasti ada ya, yang memiliki kecerdasan majemuk. Kemudian indikatornya profil kecerdasan berbasis 8 kategori yang dibuat oleh Gartner. Kemudian ada gaya belajar, yaitu penyesuaian strategi pembelajaran sesuai preferensi kognitif. Jadi maksudnya berdiferensiasi yang sesuai dengan si siswa tersebut. Kemudian kita sudah tahu apa itu intelijensi atau kecerdasan, kemampuan untuk memecah persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata.
kecerdasan tidaklah tunggal. Ini yang harus memang kita tekankan bersama, siswa juga harus paham bahwa kecerdasan itu bermacam-macam. Ada tipe Singer, nama sendiri, yaitu mencerminkan pribadi yang bertoleransi, senang berkorban atau mendahulukan kepentingan orang lain, senang menerima kritikan dan masukan dari orang lain terhadap dirinya untuk menjadikan bahan refleksi, serta memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Itu tipe Singer. Ada tipe pintar atau pintar, yaitu karakter berilmu dengan ilmu tersebut mampu mengantarkan kepada jalan keberkahan dunia yang berpangkal pada kemudian hidup untuk bekal di akhirat. Ilmu tidak menjadikan pribadi seseorang sombong dan juga bukan ilmu yang membawa pada kemudaratan. Itu dia. Kemudian kecerdasan mendidik di sini ada 8, yaitu cerdas visual spasial, membaca menulis untuk kesenangan, dan menyusun teka-teki dan seterusnya. Mungkin ini apalagi bapak ibu yang sudah PBG ya, sudah pasti mendapatkannya. Kemudian cerdas verbal linguistik, kecerdasan bahasa. Kemudian cerdas interpersonal, tunggu dulu Pak, interpersonalnya yaitu berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam komunikasi non verbal, selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Kemudian ada yang berikutnya cerdas intrapersonal, kemudian ada cerdas kinestetik. Selanjutnya Pak. Kemudian ada cerdas naturalis yang suka berhubungan dengan alam, gitu ya, dengan alam sekitar, dengan tumbuhan dan hewan. Kemudian ada cerdas logis matematis dan ada cerdas musikal, ya. Kalau itu kita ketahui. Ini juga gambar ini sudah sering kita lihat bahwa tidak. Ini juga sudah pernah dijelaskan oleh Pak Menkes, kalau tidak salah Pak Menkes ya, bahwa tidak mungkin seseorang yang bertipe gajah disuruh berlomba memanjat pohon dengan yang bertipe monkey, monyet gitu ya. Jadi setiap orang memiliki tipe atau gaya belajar yang berbeda, juga kecerdasan yang berbeda, atau juga mungkin kecerdasan majemuk ya. Kemudian gaya belajar dan pembelajaran terdiferensiasi. Ini yang sering jadi pertanyaan buat kita, bagaimana menerapkannya? Ya supaya bisa diterapkan memang harus kita ketahui dulu si pelajar atau naradidik kita ini gaya belajarnya seperti apa ya, kemudian kecerdasannya di bidang apa saja, sehingga di sini ada dibuat penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi beragam kebutuhan belajar, minat dan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap murid. Tujuannya tak lain adalah memastikan seluruh murid dapat belajar secara efektif dan mengembangkan potensi secara maksimal tanpa mengalami ketertinggalan atau frustrasi. Tapi perlu diingat bahwa gaya belajar ini bersifat dinamis dan dapat berubah, jadi tidak statis, bisa berubah-ubah. Setiap orang dapat memiliki beberapa gaya belajar atau bahkan multi mungkin ya. Oke, terus Pak. Ya ini dia contohnya dalam tindak nyatanya ini langsung. Yang tradisional kita sudah tahu bersama, mungkin sering dilakukan, yaitu satu cara untuk semua murid, misalnya ceramah, gitu ya. Sementara yang diharapkan adalah terdiferensiasi, yaitu banyak cara sesuai minat dan bakat. Jadi mungkin si peserta didik dikelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya. Kemudian yang tradisionalnya fokus pada kurikulum semata, sementara yang terdiferensiasi kurikulum dan pengembangan diri murid. Jadi bukan hanya kurikulum, tapi pengembangan diri juga. Kemudian ada yang tradisional belajar seragam, sementara yang terdiferensiasi belajar beragam sesuai potensi. Kemudian yang tradisional murid pasif, hanya mendengarkan diam saja, sementara yang terdiferensiasi aktif, murid aktif dan terlibat secara personal. Jadi harus ada koneksi. Itu nanti yang saya lanjutkan dengan jurus kelima. Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Aspek. Oke, mengenal 3 gaya belajar sudah tadi kita sudah ketahui bersama. Diteruskan aja Pak. Kemudian mengenali potensi karir masa depan, ini dari riaset tadi ya sudah dijelaskan. Ini dari hanya kemudian coba yang lembaran ini yang perlu kita laksanakan kepada siswa, harus seperti kita perbanyak dan kita laksanakan
kita bagikan kepada siswa, mereka harus mengisinya. Kecerdasan memilih yang mana yang dominan bagi dia akan memilih. Kemudian berdasarkan kecerdasan dia itu, dia harus membuat rencana karir masa depannya. Ya, sampai hari ini memang belum pernah kita buat ya. Itu saja. Semoga nanti bisa kita buat bersama. Kemudian demikian dengan ini. Ya, oke. Nah, ini sebagai langkah konkretnya. Di sini ada linknya, http sites.google.com. Itulah yang harus diisi siswa nanti, berisi 80 pertanyaan ya. Kemudian nanti secara otomatis skornya, poinnya sudah akan kelihatan, dan hasilnya nanti pasti akan kita ketahui bersama. Dan dari sana nanti kita boleh integrasikan dengan pembelajaran, dengan kebutuhan atau gaya belajar siswa juga. Oke, selanjutnya Pak. Ya, pertanyaannya tadi Pak, yang coba ke atas lagi Pak. Oke, berdasarkan itu semua nanti si siswa harus mampu mendefinisikan ya karir impian dia sebetulnya pada saat itu apa, kemudian mengapa dia tertarik pada karir itu, kemudian langkah yang harus diambilnya untuk mewujudkan karir impian tersebut. Lalu yang keempat, keterampilan apa yang harus dia kuasai dalam meraih karir impian tersebut. Itulah jurus pertama dalam 7 jurus BK Hebat.